Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andit. Di dalam video kali ini saya akan membahas terkait penyakit anxiety. Jadi saya memberikan pemahaman dan penjelasan kepada teman-teman sesederhana mungkin ya, biar teman-teman bisa paham dan mengerti. Jadi pemahaman dan penjelasan dari saya ini bukan untuk diperdebatkan benar atau tidaknya. Karena pemahaman dan penjelasan dari saya ini murni dari pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Saya adalah mantan penderita anxiety. Baik teman-teman, sekarang saya mau nanya sama teman-teman. Teman-teman di sini tuh sakit apa? Sakit lambung atau sakit anxiety? Karena kenapa saya tanyakan kepada teman-teman? Karena dua hal ini itu berbeda teman-teman. Tidak bisa disamakan. Metode penyembuhannya pun tidak bisa disamakan. Berbeda. Itu orang yang sakit lambung itu asam lambungnya tanpa kecemasan. Orang anxiety, asam lambungnya disertai dengan kecemasan. Makanya saya tanya sama teman-teman, teman-teman di sini itu sakit lambung atau sakit anxiety? Ya, nih ya saya kasih tahu teman-teman, metode penyembuhan orang sakit lambung ya, itu metodenya seperti apa ya? Mereka itu penyembuhannya seperti mantang makanan, minum herbal, minum obat ya. Dan akhirnya apa? Mereka sembuh. Ya, orang sakit lambung dengan cara mantang makanan, minum obat, minum herbal, mereka sembuh. Itu dia, ya. Nah, tapi di sini kan teman-teman sakit anxiety terkait psikis, mental dan kejiwaan. Terus kenapa metode penyembuhannya seperti orang yang sakit lambung? Memang kira-kira dengan mantang makanan, minum herbal, minum obat, anxiety-mu bisa sembuh? Tidak teman-teman. Terus kenapa teman-teman tuh sampai saat ini masih banyak yang melakukan metode penyembuhan anxiety seperti orang sakit lambung? Mereka masih ada yang mantang makanan, mereka masih ada yang minum obat, mereka masih ada yang minum herbal. Ya, mereka berharap seperti itu bisa sembuh dari penyakit anxiety. Tidak teman-teman, tidak. Ya, kenapa saya katakan tidak? Baik, saya akan memberikan penjelasan dan alasannya ya. Saya akan berikan contohnya. Contohnya teman-teman. Teman-teman takut ya, takut beribadah ke masjid. Teman-teman takut sholat di masjid ya. Kira-kira biar teman-teman berani ya bisa sholat di masjid, apa perlu teman-teman mantang makanan? Apa perlu teman-teman minum obat? Atau perlu teman-teman minum herbal? Kan tidak teman-teman. Terus apa obatnya? Obatnya itu dirimu sendiri, mentalmu. Buktikan kamu datang ke masjid, kamu sholat di sana, kalahkan rasa takutmu. Itu dia yang benar teman-teman. Ya, kalahkan rasa takutmu, kamu sholat di masjid sana. Sampai kapan Mas Andit? Sampai kamu bisa tenang di masjid, bisa khusyuk di masjid. Caranya bisa tenang gimana? Kalahkan rasa takutmu. Ya, karena yang merampas ketenanganmu adalah rasa takutmu itu sendiri. Itu dia teman-teman. Makanya di sini video kali ini saya memberikan penjelasan biar kita tuh tidak salah paham teman-teman. Kita itu sakit lambung atau sakit anxiety. Ya, contohnya lagi teman-teman takut mati, takut gila, takut pingsan. Terus obatnya apa? Obatnya kamu biar nggak takut mati, takut gila, takut pingsan itu harus minum herbal, mantang makanan, atau minum obat. Kan tidak teman-teman. Obatnya apa? Buktikan ke diri kamu dengan cara apa? Kendalikan pikiranmu. Kamu harus bisa meyakini itu semua hanya ilusi dan hayalan. Pikiran yang menakut-nakuti diri kita sendiri. Ya, rasa takut, mati, gila, pingsan itu cuma hayalan, ilusi. Itu, alihkan pikiranmu, dikendalikan dan dikelola. Itu yang benar teman-teman. Bukan malah teman-teman mantang makanan, minum obat, minum herbal.
Itu dia teman-teman, mau sampai kapan teman-teman sakit anxiety, tapi metode penyembuhannya seperti orang sakit lambung. Karena kenapa teman-teman? Asam lambung kamu itu disertai dengan kecemasan. Jadi obati kecemasanmu, bukan malah kamu obati lambungmu. Itu dia teman-teman. Saya berbicara seperti ini karena saya berpengalaman. Ya, karena saya mantan penderita anxiety. Saya di sini berbicara agar teman-teman itu bisa cepat sembuh, ya, biar bisa cepat sembuh. Itu dia, ya, teman-teman ya. Terus banyak juga ya mereka yang sakit anxiety ya, terus malah mereka itu fokus mengobati sensasinya. Itu mereka banyak yang fokus mengobati sensasinya. Sensasi apa sih mas? Semua sensasi yang muncul dan dia rasakan. Contohnya sakit kepala ya, dia sakit kepala. Dia fokus tuh dengan cara apa? Mantang makanan, minum obat, minum herbal, dengan tujuan bisa sembuh dari sensasinya, sakit kepalanya. Itu dia, oke, anggap aja sembuh. Nanti akan muncul sensasi yang kedua. Metode penyembuhannya pun juga sama. Mantang makanan, minum herbal, minum obat. Ya, terus juga akan muncul lagi sensasi yang ketiga dan seterusnya seperti itu teman-teman. Mau sampai kapan teman-teman dikerjai sama sensasi? Sudah jelas sensasi itu muncul dan dirasakan oleh teman-teman agar teman-teman cemas, takut, gelisah, panik. Rasa cemas, takut, gelisah, panik itu yang menyebabkan asam lambung kamu berlebih. Terus gimana caranya ngobatinya Mas Adit? Cara mengobatinya ya, kamu kendalikan pikiranmu. Ya, semua sensasi yang muncul dan kamu rasakan, jangan sampai pikiranmu takut, cemas, gelisah, panik. Itu dia. Agar apa? Agar asam lambung kamu normal, tidak berlebih. Karena kenapa teman-teman? Banyak para penderita anxiety ya, mereka menormalkan asam lambungnya dengan cara minum obat. Itu menormalkan asam lambung dengan cara minum obat, bukan dengan melatih pola pikir. Ya, obat itu sementara teman-teman. Sementara selama kamu gak bisa kendalikan pikiranmu ya, obat itu cuma berfungsi berapa lama sih? Nanti akan kumat lagi. Karena kenapa? Yang benar-benar bisa menetralkan asam lambung yang benar-benar ya, itu dari pikiran. Karena anxiety-mu ya, asam lambung yang berlebih yang disebabkan dari kecemasanmu itu ya. Makanya kamu harus bisa obati cemasmu, takutmu, gelisahmu. Kamu kendalikan dan kamu kontrol. Bukan malah kamu menetralkan asam lambung dengan cara minum obat. Yang benar itu dengan cara kamu kendalikan pikiranmu. Itu dia teman-teman. Karena kenapa? Banyak sekali orang yang sakit anxiety, metode penyembuhannya seperti orang sakit lambung. Kamu itu sakit lambung atau sakit anxiety? Saya berbicara seperti ini biar teman-teman biar sadar. Mau sampai kapan teman-teman sakit anxiety tapi ngobatinya kayak orang sakit lambung? Itu dia. Tapi saya bener Mas Andi, saya udah di endoskopi, lambung saya luka. Iya, sekarang saya tanya, penyebab lukanya lambungmu itu disebabkan dari apa? Kamu harus tahu. Ya, sekarang gini ya, saya jelaskan lagi ya. Asam lambung yang berlebih itu disebabkan dari pikiranmu, cemasmu, takutmu, gelisahmu itu. Ya, cemas, takut, gelisah ya, akhirnya menimbulkan asam lambung yang berlebih. Asam lambung yang berlebih itu melukai lambungmu. Setelah lambungmu terluka ya, kamu itu reflux lah. Akhirnya timbullah sensasi yang kamu rasakan. Tapi teman-teman di sini malah fokus ngobatin lambung dan ngobatin sensasi, bukan malah ngobatin anxiety-nya. Itu dia teman-teman ya. Ayo dong, jangan selalu fokus ngobatin lambung. Ya, udah, nggak usah. Fokus kamu harus ke anxiety, obati psikis, mental, dan kejiwaanmu. Karena kamu sakit anxiety, bukan sakit lambung ya. Itu dia teman-teman. Karena kenapa? Orang yang sakit anxiety ya,
terus melakukan metode penyembuhannya seperti orang sakit lambung, itu tuh orang yang manja dan cengeng. Ya, yang manja dan cengeng, pengen sembuh tapi menghindari bertarung dengan dirinya sendiri. Ya, pengen sembuh instan. Ya, dia beranggapan dengan mantang makanan bisa sembuh. Mereka beranggapan dengan minum herbal bisa sembuh. Mereka beranggapan dengan cara minum obat mereka bisa sembuh. Ya, mereka ini cuma menghindari untuk bertempur dengan dirinya sendiri. Nggak akan bisa sembuh, orang yang seperti itu nggak akan bisa sembuh. Yang ada mereka akan dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Dan mereka akan mengiyakan saja karena dia bermindset gimana caranya saya bisa sembuh instan. Ya, tanpa disadari ya dia mengeluarkan sesuatu. Ya, si ini nih katanya punya obat ini bagus, ini dibeli sama dia. Si ini konsumsi obat bagus, ini cocok, ini dibeli sama dia. Datang ke tempat ini bagus, ini cocok, ini datengin sama dia. Ya, itu dia, saya bilang nggak akan bisa sembuh orang-orang yang seperti itu. Mereka itu hanya menghindari untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Ya, ayo dong sadar teman-teman. Kalau teman-teman mau sembuh dari anxiety, teman-teman harus bertempur dengan dirinya sendiri. Ya, terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Itu kamu harus bisa membodoh amatkan sensasi. Kamu harus bisa mengendalikan anxiety-mu. Itu dia. Harus bertempur dengan dirinya sendiri, bukan malah kamu itu ikhtiar kemana-mana. Percuma saya kasih tahu, yang ada kamu nanti akan dimanfaatkan. Itu udahlah teman-teman, nggak usah kalian malah mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu untuk bertempur dengan dirimu. Jangan. Kalau kamu mau sembuh dari anxiety ya, cuma satu pilihannya. Ya, kamu harus bertempur dengan dirimu sendiri karena pada dasarnya anxiety itu musuhnya adalah dirimu sendiri. Itu nggak ada lagi obatnya. Memang apa obatnya teman-teman? Apa? Mas Andi, tapi ada yang ngomong loh mantang makanan bisa sembuh dari anxiety. Coba orang yang kayak gitu ya, orang yang beranggapan mereka sudah enakan badannya gara-gara mantang makanan. Ajak orang kayak gitu, ajak nginep 2 hari 3 malam, 2 hari 3 malam di luar sana. Bingung dia mau makan apa. Ya, itu dia teman-teman. Udah saya kasih tahu, kamu tuh di sini bukan sakit lambung, tapi teman-teman sakit anxiety. Jadi nggak bisa metode penyembuhan sakit anxiety menggunakan metode penyembuhan sakit lambung. Itu dia teman-teman ya. Udahlah. Jadi teman-teman harus paham dan mengerti di sini. Baik. Jadi di video kali ini saya hanya ingin menjelaskan agar teman-teman tidak salah paham. Teman-teman itu sakit lambung atau sakit anxiety ya. Kalau memang teman-teman sakit anxiety, obati anxiety-mu. Jangan malah kamu obatin lambungmu ya. Ayo teman-teman semangat. Bagi teman-teman yang sudah praktik dan jatuh bangun, harus tetap semangat, jangan putus asa ya. Karena menuju kesembuhan itu jatuh bangun teman-teman, banyak kendala yang harus kamu lalui untuk menuju kesembuhan. Semua butuh proses, tidak bisa instan. Ya, sabar teman-teman, percaya dan yakin bahwa kamu bisa sembuh. Baik teman-teman, mohon maaf apabila pemahaman dari saya ini ya ada yang menurut teman-teman salah, benar atau tidak, silahkan. Jadi saya bukan untuk mencari pembenaran, tidak. Saya hanya mencoba menjelaskan dan memberikan pemahaman saja. Diterima atau tidak, silahkan. Baik teman-teman, video dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.